Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum bacaan di surah Al-Baqarah, di surah Al-Fatihah dan surah Al-Baqarah. Nah, jadi di ayat pertama itu berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di ayat tersebut ada hukum bacaannya. Hukum bacaannya itu yang terdapat itu di ini Ar-Rahman. Ini Ar-Rahman ini adalah alif lam syamsiah karena huruf lam bertemu dengan huruf ro. Nah, terus ada juga mat tabi'i. Ada juga di Ar-Rahim, di Rahim ini. Di Rahim ini juga mat arid lisukun karena huruf mat karena ya sukun didahului kasroh atau bertemu dengan huruf hidup mim, dia diakhiri dengan di akhir ayat yang dibaca waqaf maka disebut dengan mat arid lisukun, dibaca 2 sampai 4 sampai 6 harokat. Terus di ayat kedua ini yang berbunyi Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, di Alhamdulillahirabbil alamin ini di potongan ayat alhamdu ini di alhamdu ini dia mempunyai hukum bacaan alif lam qamariyah karena alif lam bertemu dengan ha. Jadi huruf lamnya itu dibaca dengan jelas. Terus di alamin ini dia ada hukum bacaan mat tabi'i dan mat arid lisukun. Kenapa? Karena ini kan alif lam bertemu dengan ain, ada di atas ain itu ada fathah disebut dengan mat tabi'i. Nah, terus di akhir ayat itu disebut mat arid lisukun karena mat tabi'i bertemu dengan hukum bacaan yang diwakafkan itu disebut mat arid lisukun. Terus di sini bunyi ayat ketiga itu Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, Ar-Rahmanir-Rahim itu sama dengan penjelasan nomor 1 tadi, di mana Ar-Rahman ini adalah merupakan hukum bacaan alif lam syamsiah dan Ar-Rahim ini hukum bacaan mat tabi'i atau mat arid lisukun. Terus di ayat keempat Maliki Yaumiddin. Nah, Malik Yaumiddin ini adalah Malik itu merupakan mat tabi'i. Ya, mat tabi'i. Terus di ad-din ini di ad-din ini itu dia merupakan alif lam syamsiah karena alif lam bertemu huruf dal dan diakhiri dengan mat arid lisukun karena karena huruf yang diwakafkan itu disebut dengan mat arid lisukun. Terus di nomor 5 di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di ayat kelima ini ada hukum bacaan mat tabi'i di potongan ayat iyyaka. Ini di awal ayatnya itu disebut dengan hukum bacaan mat tabi'i karena huruf ya berharokat fathah bertemu alif gitu. Dan nasta'im ini adalah hukum bacaannya mat arid lisukun karena huruf ya atau sukun yang diawali dengan dan diakhiri dengan ayat. Pokoknya terus di ayat ke-6 ini adalah ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas sirat ini yang ini disebut dengan hukum baca yang awalnya itu disebut dengan hukum yang ini dari ayat ihdina ini disebut dengan mat tabi'i. Nah, terus yang ayat ininya itu disebut dengan alif lam syamsiah karena alif lam bertemu dengan shad dan ada juga mat tabi'i karena huruf ra berharokat fathah bertemu dengan alif gitu.
Huruf ra bertemu dengan fathah dan bertemu dengan alif gitu. Jadi disebut dengan. Terus di ayat ketujuh, di ayat ketujuh itu berbunyi siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, di ayat ke-7 ini di surah Al-Fatihah itu di mana alladzi ini disebut dengan mad tabi'i karena kasrah bertemu dengan ya gitu. Terus maghdu di ayat ghairil maghdu di ayat ghai mau di maghdu ya sih di ayat maghdu ini adalah hukum bacaan alif lam qamariyah karena alif lam bertemu dengan huruf mim. Terus selanjutnya ada di dolin. Dolin ini adalah hukum bacaan alif lam syamsiah karena alif lam bertemu dengan huruf dot gitu. Terus diakhiri dengan mad arid lisukun karena diakhiri surat pada kata ad-dolin gitu. Terus terus ayat Al-Baqarah yang ayat pertama itu alif lam mim. Ini dia itu terdapat gunnah karena mimati karena mimit alif karena saat lam atau berakhiran mim mati itu bertemu dengan mim. Lam ketika bertemu dengan mim itu gunnah sehingga dia itu didengung gitu. Alif lam mim gitu, ditahan 2 sampai 3 harokat. Terus di ayat keduanya itu dzalikal kitabu la ghaiba fi hudal lil muttaqin. Nah, di ayat kedua itu ada di dzalika. Dzalika ini merupakan hukum bacaan mad tabi'i. Terus di kitab kitabu ini merupakan hukum bacaan alif lam qamariyah karena alif lam bertemu dengan qaf dan ada juga mad tabi'i karena ada fathah berada di atas ta ini. Ada fathah berada di atas ta. Itu disebut dengan mad tabi'i. Selesai itu ada juga hudal lil muttaqin. Nah, hudal lil muttaqin. Ini sampai bawah ini disebut dengan hukum bacaan idgham bila gunnah karena fathatain atau tanwin bertemu dengan huruf lam bertasydid gitu. Terus di ayat ketiga alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di ayat ketiga ini hukum bacanya itu ada alladzi. Alladzi ini adalah hukum bacaan alif lam syamsiah dan yu'minun ini adalah hukum bacaan mad tabi'i. Yu'minu ini hukum bacaan mad tabi'i dan bil ghaibi ini adalah hukum bacaan alif lam qamariyah. Terus as-shalah ini
As-shalah ini merupakan hukum bacaan alif lam syamsiah juga. Dan itu. Terus dan ayat keempat. Dan ayat keempat itu berbunyi walladzina yu'minuna bil ghaibi walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Nah, di ayat keempat ini ada hukum bacaan wabil akhirati. Dia hukum bacaannya itu alif lam komariah karena alif lam bertemu dengan hamzat. Terus hum yuqinun. Hum yuqinun itu juga ada matobi'i ketika ya bertemu dengan dhamma atau waw sukun dan diakhiri dengan mad arid sukun. Gitu. Terus ayat kelima. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, di ayat ini ada hukum bacaan ala. Ala ini merupakan hukum bacaan matabi'i. Dan hudam ini adalah hukum bacaan idgham bi gunnah. Terus mir rabbihim ini adalah hukum bacaan idgham bila gunnah. Terus di ayat ke-6 ini berbunyi innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, di ayat ke-6 ini ada kafaru ini merupakan hukum bacaan matobi'i karena ra dhammah bertemu dengan ra itu hukum bacaannya itu adalah matobi'i. Terus di ayat ke-7 khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah walahum adzabun 'adzim. Nah, di sini itu ada ala ini. Ala ini adalah hukum bacaannya matabi'i. Sama dengan ala qulubihim ini disebut dengan hukum bacaan matabi'i. Terus ghisyawatu walahum ini merupakan hukum bacaan idgham bil gunnah. Terus itu aja penyampaian saya tentang materi tersebut. Ini mohon maaf apabila saya ada kesalahan dan mohon maaf juga atas suara saya dan cara penjelasannya juga kurang memahami karena saya masih belajar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.